Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi program rutin di Masjid Abu Bakar As-Saggaf, kampus Universitas Islam Sultan Agung itu ada beberapa program yang bisa kami jelaskan. Satu ada namanya Majelis Duha. Majelis Duha itu diadakan setiap hari Jumat antara jam 8.30 sampai jam 9:15. Jadi itu materinya bergantian, antara satu materi dengan yang lain itu tidak sama. Jadi memang menyesuaikan pembicaranya. Terus model acaranya adalah secara online di Zoom dan di Unisula TV. Ya, jadi mulai 3 Madu kemarin itu masuk di Unisula TV. Madu itu Majelis Duha maksudnya. Jadi itu yang pertama, dan itu acara itu ditujukan untuk seluruh sivitas akademika Unisula. Ya. Jadi mulai dari pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, rektorat, dekanat, terus kepala biro, UPT, termasuk juga aktivis mahasiswa bisa ikut karena itu pakai Zoom meeting. Jadi biasanya itu dari Masjid Abu Bakar As-Saggaf itu nanti setiap hari Kamis nanti kita share flyer itu, acara itu untuk siapa sih pemateri Majelis Duha untuk Jumat minggu ini gitu. Terus kita share, nanti orang datang, oh ini pembicara ini biasanya banyak penggemarnya, nanti banyak yang ikut, biasanya begitu. Tapi nanti tetap ya yang ikut ya hampir sama, enggak banyak selisihnya gitu lah antara satu materi dengan yang lain. Itu satu terkait dari Majelis Duha. Jadi sekali lagi itu di hari Jumat jam 8.30 sampai 9:15. Yang kedua Majelis Dzikir. Majelis Dzikir ini diadakan pada hari Kamis sore ba'da asar. Jadi situ kita membaca Sibtud Duror. Jadi ya Majelis Dzikir sekali lagi niatannya adalah untuk kebaikan kita bersama, keluarga besar Unisula. Terus diniatkan juga untuk terkabulnya hajat-hajat Unisula, terutama biasanya untuk terkait dengan suksesnya PMB, penerimaan mahasiswa baru itu, dan yang lainnya ya mencegah dari bala dan musibah yang mungkin bisa terjadi di kampus Unisula. Itu terkait dengan Majelis Dzikir. Untuk pemimpin Majelis Dzikir ini yang pertama ada namanya Pak Kiai Haji Talitulab SAG MSI, dosen FAI. Yang kedua ada Bapak Dr. Kiai Haji Khaironi SPDI MPDI ya. Itu juga dosen FAI Unisula gitu. Jadi itu diadakan sekali lagi hari Kamis sore ba'da asar. Itu juga untuk umum. Jadi semua, tapi ini offline, tidak online. Jadi harus hadir di Masjid Abu Bakar As-Saggaf. Terus kegiatan rutin lainnya yang ketiga adalah khotib dan imam sholat Jumat, itu rutin setiap hari Jumat tentunya. Ini terjadwal, jadi seperti nanti di 2024 ini saya lagi menyusun, mudah-mudahan dalam minggu sudah beredar untuk calon khotib dan imam di Masjid Abu Bakar As-Saggaf selama setahun ke depan. Besok 2024 itu sudah nanti akan segera kita share ya. Jadi itu khotibnya dan imamnya adalah dari para dosen FAI Unisula ya, yang berkompeten tentunya, dan ya semacam ada tamunya itu dari guru besar yang dari Untas Islam Negeri Wali Songo Semarang ya. Jadi memang biar jamaah tidak bosan ya, ada ya istilahnya kalau artis itu ada bintang tamunya begitulah. Jadi kita ambilkan beberapa tokoh dari UIN Wali Songo, saya ambilkan dari para guru besar lah. Jadi biar tema khutbah kita itu menarik, karena memang di kampus Unisula itu saya sempat pernah tanya ke jamaah itu kenapa sholat Jumat di Masjid Unisula, karena temanya masih bagus Pak gitu katanya. Kan banyak kan seputar kita kan ada beberapa masjid, tapi kok saya lihat juga yang kesini juga banyak gitu. Mereka ya pengen cari ilmu di Masjid Unisula. Yang keempat itu ada Ramadan di kampus. Jadi ini memeriahkan bulan Ramadan yang selalu kita lewati setiap tahun tentunya kan. Jadi itu rangkaiannya banyak kegiatannya. Ya di antaranya yang rutin kita kerjakan adalah ada buka puasa dan takjil bersama di Masjid Abu Bakar As-Saggaf ya, tentunya dengan jumlah yang sudah kita tentukan ya. Biasanya yang buka itu lebih banyak ya untuk takjil. Terus nanti ada untuk yang sahur juga kita sediakan. Nanti ada kegiatan sholat tarawih dan kultum ba'da sholat tarawih itu juga berjalan ya, diadakan selama bulan Ramadan. Terus nanti ada kegiatan istilahnya tadarus Al-Quran malam itu tuh. Oh iya, tadi sebelumnya diawali dengan nanti menyambut Ramadan ya, marhaban ya Ramadan ya, tarif Ramadan namanya. Biasanya diadakan 1 atau 2 hari sebelum awal Ramadan gitu. Terus nanti ada kegiatan di tengah-tengahnya, ada kegiatan nuzulul Quran kan, termasuk itu BHBI tapi rangkaian di kegiatan Ramadan di kampus. Terus nanti terakhirnya adalah kegiatan sholat Idul Fitri ya, ada khutbah dan sholat Idul Fitri. Itu yang terkait dengan sholat Ramadan di kampus. Satu lagi mungkin yang menjadi tradisi kita yang kemarin sudah kita awali, karena selama 2 tahun kemarin karena COVID itu berhenti, yaitu namanya tarawih keliling Badan Amal Islam Provinsi Jawa Tengah. Jadi itu
Unisula termasuk salah satu perguruan tinggi yang mengikuti acara itu. Jadi itu tarawih keliling yang diadakan oleh Badan Amal Islam Provinsi Jawa Tengah, dikoordinasi oleh MUI Jawa Tengah dan bersama dengan Gubernuran Jawa Tengah. Jadi itu tarawih keliling pimpinan atau dinas-dinas yang di level provinsi, dan untuk yang Unisula itu salah satunya yang di kampus, di samping ada UIN Wali Songo, ada Akpol dan PIP ya. Itu Undip ya, sama itu Undip ya. Jadi itu kita nanti dapat giliran putaran, kita nyari hari aktif biasanya. Jadi antara Senin sampai Jumat. Kalau biasanya dari pimpinan menginstruksikan seperti itu, Unisula minta yang hari-hari aktifnya. Itu yang Ramadan di kampus. Nanti setelah Ramadan tentunya ada kegiatan Idul Adha. Idul Adha nanti seperti biasa ya, kita mengambil atau menghimbau untuk situasi nikah untuk bisa mengumpulkan hewan kurban, dan hewan kurban nanti seperti biasa nanti dibagi ke seluruh situasi nikah, tentunya untuk yang golongan 1, 2 dan sebagian golongan 3 dan sebagian ke tetangga kampus Unisula gitu. Terus lanjut kegiatan yang keenam adalah kultum ba'da zuhur. Nah, ini yang kultum ba'da zuhur ini kita adakan setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis ya. Jadi tematik itu untuk Senin itu temanya adalah tentang hadis ya. Terus untuk hari Selasa temanya tentang akhlak ya, hari Rabu terkait dengan Asmaul Husna, dan hari Kamis terkait dengan mutiara hikmah atau kisah-kisah hikmah gitu. Untuk pematerinya dari dosen FAI Unisula ya, ini tidak saya sebutkan karena nanti sebentar lagi akan berubah, tapi yang selama ini sudah berjalan beberapa yang mungkin kalau kamu mengikuti di Masjid Abu Bakar As-Saqqaf setelah sholat zuhur itu ada kultum zuhur tadi itu, seperti tadi ada contohnya Pak Sugeng yang tadi untuk hari Senin ya. Jadi seperti itu, dan itu sudah berjalan sudah cukup lama. Yang ketujuh adalah kegiatan Qiyamul Lail. Qiyamul Lail ini diadakan setiap 3 bulan sekali secara periodik atau sesuai instruksi pimpinan kalau harus diadakan apa diperpanjang atau bagaimana. Nanti ini diadakan di Masjid Abu Bakar As-Saqqaf, tentunya diikuti oleh seluruh sivitas akademika Unisula dengan tuan rumah bergantian setiap selang 3 bulan sekali begitu. Kedelapan, pembacaan Asmaul Husna. Ini juga hal yang sangat unik ya. Jadi kalau dalam marketing itu, kalau kita jualan produk itu kan selalunya harus unik ya. Jadi di Unisula itu ada kegiatan masjid kampus, tapi mengadakan kegiatan pembacaan Asmaul Husna itu diadakan setiap hari setelah ba'da asar. Jadi kecuali hari Kamis ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat. Kamisnya nggak ada karena tadi Kamis kan ada majelis dzikir tadi kan gitu. Jadi pembacaan Asmaul Husna itu sekali lagi kita niatkan untuk lebih kita mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan asma-asmanya, dengan nama-nama yang indah itu. Jadi diharapkan keberkahannya nanti berlanjut ke kita semuanya, keluarga besar Unisula. Jadi kalau anak sekalian nggak ada acara, silakan bisa ikut gabung hari. Setiap ba'da asar paling nggak lama itu baca itu, paling ya maksimal 10 menit lah selesai itu. Jadi kita cari itu keberkahannya, jangan sekedar kalau ada waktu loh ya kuliah, habis kuliah pulang kos nah, janganlah, tapi hal yang seperti itu kalau ada waktu diikuti, insya Allah berkah ya. Jadi kalau berkah itu ilmunya sekolah ya jadi gampang, dapat nilai yang bagus, nanti selesai dapat kerjaan yang bagus, dapat jodoh juga yang soleh dan solehah, amin kan gitu. Seperti itu. Jadi itu kita adakan jadi setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Jumat. Nah, lanjut yang ke-9 adalah peringatan Isra Mi'raj. Ini rangkaian daripada acara peringatan Hari Besar Islam. Jadi itu kita adakan 1,5 bulan sebelum Ramadan kan, Rejab kan itu kan, Rejab berubah poso kan itu. Terus yang ke-10 adalah kegiatan Tabligh Akbar. Ini biasanya kita adakan sekitar bulan April, Mei, Juni sampai ya Juli lah, karena memang itu untuk mensukseskan pelaksanaan PMB, penerimaan mahasiswa baru ya kan. Jadi ini kan untuk menarik massa. Jadi memang ini jamaah yang banyak kita adakan di auditorium Unisula gitu. Jadi itu diniatkan sekali lagi untuk suksesnya PMB. Nah, bergandengan dengan ini adalah mungkin jaraknya sekitar 2 bulan ada namanya Unisula Bersolawat. Jadi yang kalau kemarin sempat ikut kamu ya, itu ada yang bersama Habib Syekh lah kemarin tuh. Sebelumnya dulu kan dengan Zairmannya yang Habib Bidin itu kan yang dari Pekalongan. Nah, itu juga sama untuk mensukseskan pelaksanaan PMB di Unisula gitu. Jadi kegiatan yang sifatnya kolosal besar-besar ini sekali lagi untuk suksesnya PMB, karena kan kita bisa menjaring mahasiswa, mengenalkan Unisula lebih dekat ke masyarakat, ke umat kan dianya dekat event-event seperti itu. Nah, yang ke-12 adalah Gebian Muharram. Jadi menandai dan memeriahkan PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Salah satunya di Unisula itu ada peringatan Gebian Muharram. Jadi itu biasanya kita adakan dengan berbagai agenda. Di samping ada ceramah, ada lomba-lomba dan sebagainya.
Jadi sekali lagi untuk menyambut datangnya bulan tahun baru Islam kan gitu. Jadi namanya bulan Muharram. Jadi yang terakhir adalah peringatan Maulid Nabi. Nanti kan biasanya bulan Maulid kan sudah agak akhir-akhir ini. Jadi untuk lebih mencintai kepada Nabi Muhammad SAW ya salah satunya ya kita adakan peringatan Maulid Nabi ini dengan dasar agar kita lebih cinta, bisa meniru apa yang sudah diajar oleh Kanjeng Nabi pada kita semuanya. Itu kira-kira program yang sudah rutin berjalan di Masjid Abu Bakar As-Saqqaf Kampus Unisula. Begitu ya. Oke. Baik, jadi fasilitas yang ada di Masjid Abu Bakar As-Saqqaf Kampus Unisula, yang pertama tentunya ruang utama ya, yang untuk sholat kita ini namanya ruang utama. Jadi ini kita bersihkan muat untuk 5.000 jamaah bersama dengan sayapnya yang sebelah selatan dan utara, untuk yang putri kan sebelah belakang itu. Terus yang kedua ada tempat wudhu tentunya ya, putra maupun putri ya, dengan berbagai fasilitasnya. Jadi insya Allah ya semaksimal mungkin kita dari tim masjid menjaga kebersihan di masjid, tentunya juga bersama jamaah tentunya. Jadi anjuran-anjuran yang tulisan yang ada di kamar mandi itu bisa diperhatikan untuk menjaga kebersihan. Terus yang ketiga ruang transit ini namanya ruang transit untuk para pembicara, ruang transit Habib dan sebagainya itu di sini nih. Karena kita kasih AC kan ini untuk ruang transit pembicara. Jadi ada di sini. Alhamdulillah, jadi kalau kita punya tamu-tamu yang terhormat yang mau jadi pembicara di Masjid Unisula itu bisa transit di sini tentunya. Nah, di dalamnya sini ada perlengkapan ini namanya sofa lesehan namanya ini. Jadi ini sofa untuk lesehan. Jadi ini bisa dipindah ke dalam atau bisa di sini begitu. Terus ada lagi sebelahnya ini ruang untuk pegawai pesan masak pegawai takmir Masjid Al-Asghar di sini sebelah sini sebelahnya ini. Jadi karena ada yang jaga ini. Terus nanti di sebelahnya nanti ada ruang sound yang ada di sebelah utara lagi. Dan sebelahnya itu ada ruang kecil, itu ruang untuk UKM JKH, Jamratul Ula wal Wafat, itu ada di sebelahnya. Nah paling pojok itu namanya ruang Rijalul Masjid. Jadi para mahasiswa yang punya kemampuan adzan dan tentunya dengan sesuai ketentuan yang sudah kita tetapkan bisa tinggal di situ sesuai dengan kapasitasnya lah gitu. Jadi itu juga dalam rangka untuk memarkan masjid. Jadi kalau waktunya adzan terutama yang adzan maghrib, isya, subuh gitu biasanya gitu. Itu ruang Rijalul Masjid. Terus nanti ada ruang penitipan tas yang di dalam pojok itu mas, yang pojok sana itu ruang penitipan tas. Untuk yang putri juga ada di sebelah agak utara sana tuh. Kalau di luar nanti ada ruang penitipan sepatu yang di luar itu. Jadi kalau yang sepatunya bagus-bagus titipan aja ke situ. Terutama kalau hari Jumat kan lebih ramai itu. Terus nanti di atas itu ada ruang mukena yang di belakang tempat sholat putri itu loh di atas itu. Jadi mukena kita itu kita usahakan selalu bersih dan wangi. Jadi kalau barangkali ada yang menemukan mukena yang gak wangi, biasanya kita segera kita ambil dan segera kita laundry. Jadi biar jamaah itu nyaman begitu. Nah satu lagi ada ruang di atasnya ini itu ruang utama untuk kantor LKPI, ya Lembaga Kajian dan Penerapan Nilai-Nilai Islam, itu di atasnya ini ruangannya. Nah kembarannya dengan ruang ini adanya namanya di sebelah utara sana itu ruang transit untuk mahasiswa putri. Jadi ada kegiatan keputrian, jadi ada forum silaturahmi, ada kegiatan dan menginap di kampus, kita siapkan di sana. Khusus putri ya sekali lagi, bukan untuk putra ya. Tempatnya AC karena tertutup. Jadi di dalam agama Islam itu menggunakan wanita itu harus ya. Jadi ibu, adik-adik kita yang wanita, kakak dan sebagainya. Makanya kita siapkan itu tempatnya juga ber-AC itu. Jadi nyaman kalau ada kegiatan mungkin harus menginap di masjid ya kita siapkan di sana. Gitu kan lebih nyaman gitu. Terus ada kita punya itu namanya 2 kursi untuk sholat bagi yang tidak kuat berdiri harus duduk, itu kita siapkan 2 kursi lipat kecil tapi insya Allah kuat itu. Jadi itu kita siapkan untuk yang barangkali mengendaki kursi untuk sholat. Ya. Terus ada seperangkat sound system yang di ruang sound tadi tentunya dengan kualitas yang insya Allah bagus nah sesuai kemampuan Unisula, itu ada di sebelah mihrab tadi itu. Terus ada beberapa kipas angin yang kita tempel di atas, terus yang depan mihrab itu ya sekali lagi biar lebih nyaman. Terus ada beberapa jam dinding, ada beberapa dispenser yang kita punyai, yang baik yang kita siapkan untuk di ruang pegawai atau di ruang Rijalul Masjid itu ada untuk biar lebih nyaman. Terus ada jadwal sholat yang ada di atas itu tuh yang nyala itu, yang ada running tag-nya itu di situ. Terus kita punya juga mimbar ada 2 yang di bawah itu yang untuk kultum setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis itu. Terus yang ada mimbar utama yang di atas untuk khutbah Jumat itu. Terus ada lagi yang kita punya itu untuk seperangkat untuk mendirikan MMT ya. Jadi itu jagrak besi itu mas.
Tapi memang ini nggak bisa boleh dipinjamkan dari kursi masjid. Jadi ketika acara-acara itu kita masang MMT-nya gampang, itu ukurannya besar, memang 6, lebarnya 6 dan tingginya 4 meter. Makanya kita kalau pesan MMT itu mesti lebarnya ukurannya adalah 6 kali 3, karena jadi ada space 1 meter ke bawah, jadi nggak terlalu ke bawah. Jadi itu kita punya, jadi inventaris kita itu. Jadi itu yang kita punya terkait fasilitas yang ada di Masjid Abu Bakar As-Sagaf gitu. Ya sementara ini sampai saat ini alhamdulillah tidak ada hambatan yang berarti kan artinya lancar-lancar saja. Jadi selama saat diamanai mengelola Masjid Abu Bakar As-Sagaf ini kiranya tidak ada hambatan yang berarti. Jadi semuanya insya Allah lancar, berjalan sesuai dengan apa yang sudah kita programkan. Ya paling ini justru kita yang sering selalu ingatkan ke jamaah, satu untuk bisa mengamankan barangnya masing-masing. Ada tas, kan tas sebenarnya laptop ya anak-anak ya. Jadi kita siapkan tempat penitipan, atau kalau memang harus tidak dititipkan, ditaruh di depannya ketika sholat, jadi lebih aman gitu. Jadi kita kan tidak tahu orang yang sholat di masjid kita kan banyak kan, ada yang mahasiswa, murni mahasiswa, ada yang mungkin orang lewat, numpang dan sebagainya. Jadi kita harus kehati-hatian terus kita jaga, makanya itu selalu kita himbau. Terus yang kedua terkait jamaah kita, biasanya jadi selalu kita ingatkan adalah ketika sudah qomat, imam sudah siap memimpin sholat, kita ingatkan untuk bisa memenuhi shaf-shaf yang ada di depan terlebih dahulu, tidak sholat sendirian. Jadi bang, khususnya kita masjidnya untuk bisa berjamaah. Jadi kalau kita bisa berjamaah, bisa bersama-sama, insya Allah lainnya juga insya Allah akan berjalan bersama-sama kan begitu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala yang berarti. Kalau masalah penganggaran dan sebagainya ya kita menyesuaikan dropping dari unsur dari yayasan yang alhamdulillah bisa semuanya berjalan sesuai dengan yang kita harapkan begitu. Kira-kira itulah yang selamanya kita rasakan. Jadi tidak ada hambatan yang berarti, semuanya berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan, dan selalu kita terus berusaha untuk bisa membuat jamaah lebih nyaman, membuat jamaah lebih merasa di masjid itu betul-betul tidak mengganggu kekhusyuan sholat dan sebagainya, itu terus kita usahakan. Makanya tadi kan seperti mukena tadi kan untuk yang putri diusahakan harus selalu bersih dan wangi, tidak sekedar bersih tapi ada wanginya kan, makanya kita laundrykan biar lebih wangi. Begitu kira-kira. Untuk yang lainnya insya Allah hambatan-hambatan yang berarti yang mengganggu kok tidak ada begitu ya, yang bisa saya sampaikan dari tim Masjid Abu Bakar As-Sagaf itu ya. Terima kasih ya.